Tak sur kau skip. Masuk, masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kerudung mencuri untuk menutupi auratnya. Masuk nggak? Masuk lah. Masuk nggak? Yang Muji ketawa dia. Tanti Sirai. Terkesan juga dirimu dengan ciri khas gitu ya. Masuk nggak? Masuklah gitu ya. Tapi ini nggak masuk cinta outside ini. Baru kali ini ku balas komentarmu, padahal banyak kalau komentarmu julid-julid ya kan, agak nyinyir-nyinyir. Kenapa dirimu? Masuk angin? Oke lah, whatever lah. Baru kali ini pula aku lihat foto profilmu. Terus, wow, gitu dramatiku. Ya udah, sehat-sehat lah dirimu ya. Jadi apapun kata kalian soal kerudung, jilbab, hijab atau apalah itu pakaian yang menutupi kepala kami yang kami gunakan sebagai wanita muslimah itu semua lambang kebaikan. Apapun itu tetap lambang kebaikan dan itu kewajiban buat kami. Ya, contohnya lah, ketika pencuri itu berkerudung, pencurinya berkerudung gitu kan, kontradiktif dia. Artinya orang berkerudung gak pantas untuk mencuri gitu ya kan. Nah, berarti kontra dia. Kebaikan tetap yang dibawakan jilbab ini, nggak seharusnya berjilbab itu mencuri gitu. Contohnya lagi ada, aku dengar di tempat sepermainan lah, kasar kali ngomongnya lah, padahal udah berjilbab gitu kan. Nah, kontradiktif. Orang yang berjilbab tidak harusnya ini kasar ngomong. Nah, rupanya dipelakor, padahal berhijab loh katanya gitu. Nah, kontra. Seharusnya yang berjilbab itu nggak boleh jadi pelakor gitu. Jadi jilbabnya tetap kebaikan, hijabnya, kerudungnya tetap kebaikan. Itu tadi pencuri, pengkhianat, pendosa dan lain sebagainya itu personalnya lah ya kan Cita? Masuk nggak? Masuk lah ya. Terus satu lagi gini, apa yang dicuri? Pencuri perkerudung itu. Kalau barang mau dicuri ya kan, lapor lah aja kau masakan ya kan, lapor. Itu dosanya lah itu ya kan. Dia mencuri dosanya, dia tidak berhijab dosanya, urusan dia itu sama Tuhannya. Masuk kan? Masuk. Jadi teman-teman, hijab ini tetap lambang kebaikan. Bagi yang belum menggunakan hijab, wanita muslimah itu pasti akan pakai hijab. Nggak sekarang, besok, nggak besok, lusa. Nggak di dunia ini, udah selesai dunia nanti dihijabi juga nya. Thank you. Kak banyak orang yang stitch video kakak, diemin aja ya kak, tetap bertahan ya kak. Love you tuh Kamila. Memang ada beberapa yang men-stitch videoku, tapi karena kau singgung ini, tadi ku diamkan memang, tapi karena kau singgung aku jadi cerita. Ada satu yang berkesan ya kan. Kenapa berkesan? Karena yang men-stitch aku ini cewek berjilbab. Tadi ku pikir Islam juga sih kawan ini, walaupun sebenarnya memang jilbab bukan hanya untuk orang Islam ya kan, tapi namanya masih di Indonesia ya, masih begitulah budayanya kan. Suster berjilbab juga, tapi langsung bisa kita bedakan jilbabnya suster dengan jilbabnya muslimah kan begitu. Ternyata setelah kulihat si kawan ini Islam masuk Kristen, murtadin. Nanti ku tag nama dia di sini. Tapi mana tahu kawan-kawan ada yang satu STM, satu punguan, terus sama-sama para hari Kamis sekalian sama si kawan ini. Saya kalian kasih tahu dulu ya, ada video tanggapanku sama dia. Namanya Mikana ya. Jadi ditanya lah aku, apakah kakak setiap hari selalu sholat 5 waktu katanya. Pertanyaan si kawan ini udah matiku kan. Islam masuk Kristen, tapi kok pertanyaan kayak gitu. Harus kita proklamirkan kah berapa kali kita sholat dalam satu hari? Dan gak pantas loh kita tanyakan, kau berdoa gak setiap hari sebelum makan, sebelum tidur, sebelum apa-apa ya, itu urusan dia dengan Tuhannya gitu. Yang kedua, tanggapan dia bahwa katanya kita umat Islam ini berdoa, bersolat setiap hari itu mengutuki umat Nasrani dan Yahudi. Tidak, Beb, ya kan? Kita minta petunjuk di Al-Fatihah itu supaya diberikan jalan yang lurus, supaya kita tidak melenceng dari ketauhidan dan kita tetap di jalan yang benar gitu ya. Gak ada satu agama pun berdoa untuk mengutuki agama yang lain ya. Kemudian satu lagi mengenai sunat. Jadi kata si beliau ini, sunat itu hanya diperuntukkan kepada
umat yang punya garis keturunan secara biologis dengan Abraham atau Yahudi. Jadi orang-orang yang sunat di luar itu adalah budak-budak Yahudi. Kok agak lain pernyataan si kawan ini gitu juga dalam hatiku kan. Apa udah kebanyakan makan kriuk Bobby kawan ini sekarang dalam hatiku. Tapi ya udahlah, ya begitulah. Klik kasih tahu sama dia ya. Malo dope bahasa Batak berarti itu Rasoki Siregar melatih itu Horas malo mada alana mulai mulai itu udah berbahasa Batak gue terus itu ya jarin itu tikini kan ijamur bahasa Batak isi sekolah berbahasa Batak dohami alana sekolah ihutar tong is negeri Metiu kan baru SMP 2 negeri SMP negeri 2 Balige baru SMU negeri 2 Balige tong nah dongnya sopo surung nanti besilalahi nona serama mau tikini holan pas penyampaian materi do guru berbahasa Indonesia anggota kado ngasih sama berbahasa Batak do mulu berbahasa Indonesia iparkeli do sonare do di vereng di tahu yepe nomor bahasa Indonesia jarek kan torasna dadanaki nenggak diniakan ala nang mana lupa mengajari tong diajari bahasa Batak ya seorang punah ala nau pi wajar do ti dadanakon berbahasa Batak ya bangga di tong berbahasa Batak jadi pe kuliah di Medan mulai berbahasa Indonesia alana nggak berbagai macam dengan dia kan mulai berbahasa Indonesia IP mau lupa jupang tok kado ngasah utak ka berbalik per persela gugo ti baru tung borong-borong kurasa akan go seumur aku tak arong na sumber bahasa Batak ibu to disudi kan nah terus berbahasa Batak mebe terus asmaroni kan serasa pulang kampung itu deh bah dan mungkin lupa rasa berbahasa Batak mulai berbahasa Batak sampai tuh SMA mani dokon ala nang dong aku songoni kan jadi tamat SMA dan kuliah tunggu mengarat tuh di Jakarta kan 2 tahun kemudian mulak lupa bena dia berbahasa Batak berbahasa Indonesia bena itu sudah kan agak heran mungkin dulu lupa narakku ala ya bereng sinetron tiki kan agak muda do remaja lebih betong kan dewasa muda makanya ya bereng sinetron alamade bu kejadut uluna teratuk lupa gebe songoni marah narakku mak alana asli total lupa be nomor bahasa Batak jadi horas maita sudena bangga jadi orang Batak ya. Assalamualaikum, salam satu Tuhan, salam mualaf dari Boru Batak. Mau dijawab ya Eda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, salam mualaf Boru Batak Muse. Mulai thank you ya Boru Pudan si Pitu ama. Alhamdulillah bahagia kali aku. Makin banyak teman-temanku di TikTok ini kan, makin seneng aku, makin ku sapain nanti semua apalagi. Waduh, ada yang baru-baru lagi kemarin masih 3 bulan, senang kali rasanya kan. Ada yang 35 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang sudah banyak yang udah naik haji. Alhamdulillah ya kan. Jadi kenapa agak lebih itu kalau udah orang Batak itu agak lebih, maksudnya rasanya tep gitunya gitu ya kan. Karena kenapa? Karena orang Batak kan terkenal keras-keras gitu. Jadi ternyata alhamdulillah dilembutkan hatinya, dirubah. Itulah sebenarnya perannya. Maha pembolak-balik hati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Jadi untuk hari ini sebetulnya ya kan, untuk hari ini pelajaran kita alhamdulillah aja dulu. Selalu mengucapkan alhamdulillah di segala hal-hal yang baik yang kita temukan, yang kita terima, yang kita lihat ya kan. Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu Tuhan dengar ya.
Artinya kita menyukainya, berarti Tuhan akan berikan lagi bertambah-tambah. Sama seperti kalau misalnya kita lihat anak kita suka sesuatu yang kita beli gitu kan, suka dia, pasti kita makin sering kita belikan lagi untuknya, kan begitu ya. Satu lagi, astagfirullah ya kan. Jadi zikirlah ya kan. Ketika kita melihat sesuatu yang salah, yang memalukan, itulah kita ucapkan. Itulah sebenarnya kuncinya. Kenapa banyak bertanya, kok bisa sabar kali kakak, kok bisa sabar kali? Hanya itu dua kuncinya. Ketika orang mengatakan, orang berikan sanjungan ataupun pujian ataupun support, alhamdulillah, ditambah-tambahkan Tuhan. Ketika aku lihat atau banyak komentar-komentar yang memalukan, yang salah, yang membenci, aku ucapkan astagfirullah. Itu aja kuncinya. Sebab ya kan, sebab segala sesuatu kebaikan hanya dari Tuhan, dari hanya Allah Subhanahu wa taala. Salam mualaf. Thank you semua. Jangan lupa alhamdulillah dan astagfirullah. Kunci jelas. Oke? Masuk. Sama Kak, aku juga mualaf. Alhamdulillah, aku guru Tagalog Kak. Emojinya senyum manis ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dekku Zahra. Ada salah sambungan dari komentar ini kau bilang kan, Bah, selaku pakai kayak gitu Kak, gitu. Pakai BT masukmu kan? Ini kubalas kayak cinta, bahagia selalu. Semoga kita semakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jangan pernah berkecil hati dengan kata-kata orang ya. Jangan. Terus kenapa aku angkat ini, kebetulan dirimu baru Tagalog Batak ya kan? Karena banyak kali bilang nggak ada orang Batak kayak kau gitu. Padahal banyak kali loh. Banyak kali. Makin semangat aku. Sehat-sehatlah kita semua ya, cinta. Sehat kita semua. Semakin baik kita ke depannya, ya kan? Itunya intinya. Kita yang beragama itu semakin baik, semakin berakhlak, semakin beradab, semakin sopan, semakin santun. Masuk ya. Bye bye.